Hai guys, balik lagi di 1 Detik Film. Guys, 1 Detik mau ngucapin selamat tahun baru 2026. Semoga kegagalan atau yang belum tercapai di tahun 2025 akan tercapai di tahun ini. Amin. Oke guys, di video kali ini 1 Detik akan menceritakan film yang berjudul Predator Badlands 2025. Film Predatoran kali ini lebih menarik dari pendahulunya. Oke lah, daripada puyeng mikirin tagihan bekas ngajak si Ayang malam tahun baruan, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subrek, biar nggak ketinggalan video terbaru dari 1 Detik. Film dimulai dengan dua predator yang sedang adu mekanik. Rupanya mereka berdua adalah kakak beradik yang sedang melakukan latihan berburu mangsa bersama sang kakak agar bisa menjadi predator sejati. Singkat waktu, setelah adu mekanik yang cukup sengit, si kakak bernama Kuei berkata jika kemampuan Dek belum cukup untuk menjadi seorang predator sejati. Namun ia merasa jika Dek masih bisa mengasah kemampuannya, asalkan ia bekerja keras untuk meningkatkan skillnya. Sekembalinya ke pesawat, Kuei meminta adiknya untuk berlatih sendiri. Di mana kini, ia ingin Dek memilih sebuah planet yang bisa ia gunakan sebagai tempat berburu, sekaligus berlatih. Di tengah pencarian, seketika Kuei pun kaget saat Dek malah memilih planet Gena untuk dijadikan tempat berburu. Yang rupanya, planet tersebut dihuni oleh monster paling buas bernama Kalis, yang sangat ditakuti oleh para predator karena kemampuan regennya yang di luar nurul seperti Estes. Akan tetapi, Dek yang selalu dipandang sebelah mata oleh klannya bertekad ingin membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi anak seorang ketua klan. Terlebih dirinya ingin membuat sang ayah merasa malu. Hingga di tengah perbincangan, mereka pun bergegas keluar untuk menyambut kedatangan si ayah. Saat si ayah yang bernama Njor datang, ia pun heran dengan Kuei yang belum membunuh Dek, yang dianggap beban. Akan tetapi, Kuei meminta si ayah untuk memberikan kesempatan pada Dek. Terlebih ia yakin jika Dek mampu membuktikannya, di mana kini Dek berencana ingin memburu monster Kalis yang menjadi monster paling ditakuti. Akan tetapi, Njor yang merasa hal tersebut mustahil, tidak menghiraukan ucapan anaknya itu. Sehingga dan kini, Njor meminta Kuei untuk membunuh adiknya sendiri yang dianggap aib di dalam klannya. Meskipun berat, namun Kuei tak bisa melawan perintah ayahnya yang merupakan seorang ketua klan. Tanpa diduga, Kuei yang tidak tega menghabisi adiknya nekat melakukan pemberontakan. Saat si ayah bersiap melakukan fatality, Kuei berusaha menerbangkan pesawat milik si adik. Malang sekali, Kuei pun harus meninggoy. Melihat sang kakak tewas di hadapannya, ia pun berjanji akan membalas perbuatan sang ayah. Hingga tak lama, Dek pun berhasil melesat menggunakan pesawat menuju planet buruannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, Dek pun panik saat pesawatnya hampir hancur sesaat sebelum tiba di planet Gena. Meskipun ngilu,
Dek pun berhasil mendarat menggunakan kapsul penyelamat. Mengetahui dirinya berada di planet paling berbahaya, Dek langsung melakukan persiapan berburu. Namun di tengah persiapan, Dek langsung waspada saat merasakan sesuatu di tempat tersebut. Dan ternyata, hutan ini dihuni oleh akar hidup yang berbahaya. Setelah berhasil lolos dari akar-akar tersebut, di saat itu pula Dek pun terperangah saat melihat situasi di planet ini. Singkat waktu, sebelum melakukan perburuan, Dek berusaha mengobati luka di tangannya menggunakan daun harendong. Sontak Dek pun terkesima, karena saking berbahayanya planet ini, ulat kecil saja bisa meledak. Sesaat kemudian, Dek pun harus melewati pohon gandum berduri yang bisa meledak kapan saja. Namun di saat itu pula, Dek pun heran saat mendengar suara wanita yang meminta tolong menggunakan bahasa predator. Lantas, sebuah android bernama Tia memperingatkan Dek untuk berhati-hati pada kedatangan naga geni yang selalu mencari mangsa menggunakan duri beracun. Saat tanaman meledak, Tia memberitahu jika duri-duri itu bisa membuat Dek lumpuh dan akan langsung dimangsa oleh si naga geni. Setelah lehernya terkena duri beracun, Dek yang oleng langsung melemparkan shuriken untuk membebaskan Tia. Untung saja, Dek berhasil diselamatkan oleh Tia si android. Setelah Dek sadar, Tia mengungkapkan jika dirinya merupakan android canggih ciptaan Weyland-Yutani yang ditugaskan untuk melakukan penelitian di planet ini. Lantas, Tia yang mengetahui Dek ingin memburu Kalsik memintanya untuk jangan gegabah. Terlebih sebelum tubuhnya buntung diserang makhluk itu, dirinya beberapa kali menemukan tulang belulang predator di planet ini. Hingga kemudian Tia berkata akan membantu Dek. Lalu Tia yang ingin mendapatkan kembali setengah tubuhnya mengajak Dek untuk bekerja sama menuju kapsul miliknya. Karena di dalam kapsul itu terdapat senjata khusus yang bisa Dek gunakan untuk menghabisi si Kalsik. Hingga pada akhirnya Dek pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Tia untuk menghadapi si Kalsik. You could get the Callus ship crash faster than sublight speed. Sesampainya di hutan, Dek langsung membuat tali pengikat menggunakan akar pohon agar lebih mudah membawa si Tia. Let's back up and start at the beginning. Di malam harinya, saat Dek akan beristirahat, ia pun menceritakan tentang misi yang ia dapatkan dari Weyland-Yutani, di mana ia dan kembarannya yang bernama Tessa ditugaskan untuk memimpin pasukan android untuk melakukan pemetaan dan eksplorasi di planet ini. Namun naasnya, ia dan timnya malah mendapat serangan brutal dari sosok Kalsik yang merupakan makhluk puncak di planet ini. Tapi meskipun begitu, ia yang terpisah dengan kembarannya merasa yakin jika Tessa masih selamat. Sementara di lab, Tessa yang mengalami kerusakan parah terlihat menjalani proses perbaikan. Hingga di tengah perbaikan, Tessa yang siuman langsung menanyakan keberadaan Tia. Where's Thea? Di keesokan harinya, Dek dan Tia akhirnya sampai di padang rumput. Melihat makhluk besar di hadapannya,
Tia memberitahu jika makhluk tersebut merupakan mangsa kesukaan Kalis. Namun saat akan memulai perburuan, tangan Deck pun terluka karena ternyata rumput itu sangat tajam. Hingga saat Deck mengeluarkan shuriken, di saat itu pula muncul sesosok makhluk mirip monyet yang juga ingin memburu makhluk itu. Dan gelonya, si nyemot ini terlihat kebal terhadap rumput tersebut. Pull up in these trees. There are... Setelah gagal mendapatkan buruannya, Deck yang kesal langsung menyerang si nyemot yang mengganggu perburuannya. Namun di tengah sengitnya adu mekanik, seketika ia pun panik saat melihat si makhluk bersiap menyerang. Sehingga... Stronger than it looks. Jack! Dengan jurus pernapasan api, Deck pun dengan mudah menebas buruannya hingga terbelah menjadi dua. Tapi tiba-tiba... Untung saja si nyemot yang sangat keras berhasil menyelamatkan Deck dan juga Tia. Hingga sesaat kemudian, mereka langsung ngacir saat melihat si gurita kembali mengejar. Akhirnya, berkat si nyemot yang mengalihkan perhatian, Deck pun berhasil menghabisi makhluk itu. Di malam harinya, sambil menghangatkan diri di depan api unggun, Deck terlihat memberi sedikit daging buruannya pada si nyemot. Namun seketika Deck pun kesal saat si nyemot malah memberinya jigong. Tapi Tia memberitahu jika hal itu merupakan tanda penghormatan, di mana Deck sudah dianggap si nyemot sebagai temannya. Hingga sesaat kemudian, Deck mengungkapkan alasannya yang ingin memburu Kalis, di mana hal itu merupakan upaya pembuktian pada klannya sekaligus menghargai kepercayaan mendiang kakaknya. Sementara di sisi lain, Tessa yang sudah pulih akhirnya menemukan pesawat Deck bersama pasukan androidnya. Mereka pun langsung melakukan penggeledahan. Sontak Tessa pun senang saat menemukan banyaknya persenjataan lengkap milik ras Predator yang dianggap memiliki persenjataan yang cukup canggih. Di pagi harinya, Deck yang tidak ingin membuang waktu bergegas melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan si nyemot yang masih ngorok. Singkat cerita, setelah jauh berjalan, akhirnya mereka tiba di area penelitian yang sempat diacak-acak monster Kalis. Kemudian setelah menemukan bagian tubuhnya, Tia bergegas memulai proses penyambungan. Di tengah proses penyambungan, Deck langsung menanyakan senjata yang bisa ia gunakan untuk menghabisi Kalis. Akan tetapi, Tia malah meminta Deck untuk pergi. Terlebih sebentar lagi, timnya yang berusaha memburu Kalis akan segera datang. Tak cuma itu, Tia yang merasa Deck tidak akan mampu menghadapi Kalis, memintanya untuk mengurungkan niatnya. Sontak, Deck pun kesal saat menyadari dirinya telah dimanfaatkan. Di tengah kekesalan, Deck yang sudah bulat dengan pendiriannya, bergegas memancing Kalis meski dengan senjata seadanya. Hingga sesaat kemudian, Deck berniat memancingnya menggunakan bekas tumpahan bensin. Saat monster Kalis datang, Deck bersiap untuk memulai adu mekanik. Setelah penyambungan tubuhnya gagal, Tia yang tak punya cara lain akhirnya berusaha membantu Deck.
Meski sudah melakukan serangan beruntun, namun makhluk itu memiliki regen yang sangat cepat, Ba Ulti Estes. Hingga saat Deck terpojok, Kalis tiba-tiba menghentikan serangannya setelah ia mencium bau yang ia kenali di tubuh Deck. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, dengan menggunakan bom pembeku, Tessa dan timnya dengan mudah melumpuhkan Deck dan Kalis. Singkat waktu, di tengah perjalanan menuju lab, Deck yang siuman berusaha melepaskan diri. Melihat hal itu, Tessa langsung melakukan pemindahan pada Deck, di mana ia berniat menjadikan Deck sebagai spesimen tambahan bagi Weyland-Yutani. We're now property of the Weyland-Yutani Corporation. Saat dia kembali aktif, Tessa mengungkapkan jika mereka telah berhasil menangkap Kalis dan juga akan menjadikan Deck sebagai spesimen tambahan. Melihat hal itu, sontak membuat Tia panik. Ia pun meminta kembarannya ini untuk mengambil saja teknologi Predator yang dianggap canggih dan membiarkan Deck hidup. Akan tetapi, Tessa yang kekeh akan tetap membawa Deck. Humanity will thank us. And that almost cost me everything. Di tengah perdebatan atas apa yang dilakukan Tia, tiba-tiba Paul memberitahu jika Tessa mendapatkan panggilan dari kantor pusat. Setelah Tessa pergi, Deck meminta Tia untuk mengelabui Paul agar mengaktifkan alat yang ia pegang. It's a map. Wow, petition. How does it work? Untung saja, berkat hal itu, Tia pun berhasil membebaskan Deck. Di malam harinya, meskipun pincang, akhirnya Deck berhasil menemukan pesawatnya yang terdampar. Dan karena seluruh persenjataannya sudah diambil, Deck pun bertekad membuat senjata dari apa saja yang ada di planet ini. Setelah ngeluting bahan-bahan yang akan dijadikan senjata, Deck pun heran saat melihat si Nyemot yang menangis. Lantas setelah mencium ludah Kalis yang berceceran, Deck pun sadar jika si Nyemot ini sebenarnya merupakan anak dari Kalis. Dan kini Deck pun bertekad untuk menyelamatkan Tia dan juga induk si Nyemot di markas Tessa. Lalu dengan menggunakan potongan tubuh Tia, mereka pun berusaha mencari lokasinya. Singkat waktu, Deck pun melakukan penyelinapan ke markas Tessa. Di saat itu pula, kaki Tia terlihat berjalan mencari tubuhnya. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan android, Deck bergegas melanjutkan misinya. Sementara di sisi lain, kaki Tia mengendap-endap untuk melakukan penyergapan. Nicely done. Setelah berhasil menghabisi para petugas, Tia bergegas melakukan penyambungan. Untung saja, Tia yang selesai menyambung kakinya berhasil menyelamatkan Deck. Lalu Tia langsung mengajak Deck untuk pergi sebelum para petugas berdatangan. Akan tetapi, Deck berkata jika kita harus menyelamatkan Kalis terlebih dulu. Karena sebenarnya, Kalis itu adalah induknya si Nyemot. Di tengah rasa tak percaya, Tia pun sepakat untuk membebaskan induk si Nyemot. Sementara Deck diminta untuk mengalihkan perhatian. Hunt. Sesaat kemudian, Tia dan si Nyemot terlihat mengendap-endap. Sementara para pasukan teralihkan oleh Deck yang mengcosplay bak seorang samurai.
Anjay, tanpa diduga, Deck pun berhasil menghabisi pasukan dengan menggunakan bom ulat dan gandum berduri. Namun kini Tessa pun datang dengan mengendarai robot besar, bak si Jawhead. Di tengah sengitnya adu mekanik, Deck berkata jika sisanya akan ia serahkan kepada sekutunya. Bagaikan Moskop skin epic, Deck pun berhasil menombak bom pembeku yang dilempar Tessa. Akhirnya, Tessa pun menjadi cemilan Kalis. Hingga sesaat kemudian, si Nyemot pun senang saat ia kembali bertemu dengan si emak. Namun di tengah hangatnya suasana, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Kalis, sehingga sontak mereka pun syok parah saat Tessa berhasil meledakkan bom pembeku dari dalam perut Kalis. Dan kini Tessa yang merasa dikhianati bersiap untuk menghabisi Tia. Akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Tessa. Namun di tengah kesedihan si Nyemot, Deck berusaha untuk menenangkannya, di mana kini ia akan menjadikan Nyemot sebagai keluarga barunya. Singkat cerita, Deck pun akhirnya kembali ke planetnya untuk menuntut balas atas apa yang telah menimpa kakaknya. Lantas sambil melemparkan kepala Tessa sebagai persembahan, Deck langsung menantang sang ayah untuk melakukan adu mekanik. Akan tetapi, Njor yang merasa Deck masih cupu, langsung meminta dua pengawalnya untuk menghabisi Deck. Melihat kemampuan Deck yang sudah berkembang pesat, Njor langsung turun tangan untuk menghabisi putranya. Akhirnya, Njor si ayah kejam pun modar menjadi cemilan si Nyemot yang kini sudah tumbuh besar. Namun setelah berhasil mendapatkan alat kamuflase si ayah, seketika Deck pun panik saat melihat pesawat si ibu yang datang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tapi sayang, film pun sudah berakhir. Gimana nih guys, filmnya seru kan? Dimana Deck yang dianggap cupu akhirnya bisa membuktikan ketangguhan dirinya setelah membunuh si ayah kejam. Namun di akhir film, sekuat si ibu datang menghampiri Deck. Apakah akan ada film selanjutnya? Kita tunggu aja. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan film kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subrek, biar nggak ketinggalan video terbaru dari 1 Detik. Gue Beko Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri, bye-bye.